Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Adrian Pratama dari kelas TIK 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah, pengertian, dan ruang lingkup teknik industri. Sejarah teknik industri. Teknik industri lahir sebagai profesi yang merupakan hasil dari revolusi industri. Faktor-faktor yang mendorong adalah yang pertama, kebutuhan akan ahli teknik yang dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengoperasikan sistem-sistem yang kompleks. Yang kedua, kemudian kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik. Tokoh-tokoh dan kontribusinya. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mengemukakan tentang konsep pembagian tenaga kerja dan pembagian kerja yang memberikan peningkatan hasil. Disiplin ini akhirnya berkembang untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang terampil dalam hal perencanaan, perorganisasian, pengoperasian, serta pengendalian suatu sistem produksi yang luas dan kompleks. Kemudian yang kedua ada Charles Babbage. Charles Babbage mengemukakan tentang konsep pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan spesialisasinya. Pekerjaan akan lebih sederhana, hemat waktu, dan hemat biaya. Yang ketiga ada Henry Town. Orang teknik harus juga memperhatikan dampak keuntungan ekonomis, kemudian asumsi biaya sebagai keperluan yang tidak bisa dikendalikan. Yang keempat ada Frederick W. Taylor. Scientific Management yang berupa tahapan-tahapan dalam mendesain dan merancang pekerjaan dengan efisiensi yang tinggi. Yang kedua ada tahapan tersebut adalah analisis dan pengembangan metode. Kurangi waktu yang diperlukan dan ciptakan produktivitas yang tinggi. Taylor juga membuat formula, yakni pekerjaan yang jelas, waktu yang tetap, dan metode yang tegas. Yang kelima ada Frank B. Gilbert. Frank B. Gilbert mengemukakan konsep yang pertama ada analisis gerakan, dan yang kedua adalah penyederhanaan di dalam perancangan, cara dan prosedur kerja guna memperoleh cara kerja yang efektif dan efisien. Pengertian teknik industri. Teknik industri adalah disiplin engineering atau teknik bukan sains, dikarenakan teknik industri menangani pekerjaan-pekerjaan perancangan, perbaikan, dan penginstalasian, dan juga menangani masalah manusianya. Bidang garapan teknik industri adalah sistem integral yang terdiri dari manusia, material atau bahan, informasi, peralatan, dan energi. Disiplin teknik industri akan memiliki kelebihan-kelebihan di dalam menangani persoalan-persoalan industri yang kompleks, dengan penguasaan teknologi ataupun dasar-dasar engineering yang kuat dikombinasikan dengan pengetahuan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, maka disiplin teknik industri akan mensintetiskan industri. Berikut aktivitas-aktivitas yang bisa digarap oleh disiplin teknik industri menurut American Institute of Industrial Engineering.
Yang pertama ada perencanaan dan pemilihan metode-metode kerja yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Yang kedua, pemilihan dan perancangan dari perkakas kerja serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang ketiga, desain fasilitas pabrik termasuk perencanaan tata letak fasilitas produksi, peralatan pemindahan dan bahan fasilitas untuk penyimpanan bahan baku atau produk jadi. Yang keempat, desain dan perbaikan sistem perencanaan dan pengendalian untuk distribusi barang atau jasa produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, dan reliabilitas. Nomor 5, pengembangan sistem pengendalian ongkos produksi seperti pengendalian budget, analisis biaya, dan standar biaya produksi. Yang keenam, penelitian dan pengembangan produk. Yang ketujuh, desain dan pengembangan sistem pengukuran performasi serta standar kerja. 8. Pengembangan dan penerapan sistem pengupahan dan pemberian insentif. 9. Perencanaan dan pengembangan organisasi dan prosedur kerja. 10. Analisis lokasi dengan mempertimbangkan potensi pemasaran, sumber bahan baku, suplai tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 11. Aktivitas penyelidikan operasional dengan analisis matematika, sistem simulasi, program linear, dan teori pengambilan keputusan. Sini ada program pendidikan teknik industri. Teknik industri merupakan ilmu dari Departemen Teknik Mesin. Teknik industri yang pertama kali memisahkan diri adalah Departemen Teknik Industri di Universitas Pennsylvania State dan Universitas Syracuse pada tahun 1908. Pada tahun 1990-an, lebih dari 150 universitas menawarkan program studi teknik industri di mana sekitar 92 telah diakreditasi oleh Accreditation Board for Engineering and Technology. Sebagian besar program studi teknik industri yang telah diakreditasi tersebut juga menawarkan program master atau S2. Lalu ada program dokter untuk teknik industri merupakan pengembangan selanjutnya dan pendidikan teknik industri. Sekitar tahun 1960, kurang lebih 100 dokter lulusan teknik industri telah diakui. Pada tahun 1900, kira-kira 175 siswa mendapatkan gelar dokter tiap tahunnya. Banyak dokter yang bertahan untuk tetap mengajar, tapi ada banyak juga yang memegang posisi di industri maupun pemerintahan. Pendidikan tinggi teknik industri di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Bapak Mathias Arup pada tahun 1958. Tahun 1960, di ITB membuka subjurusan teknik produksi di jurusan teknik mesin, sebagai embrio berdirinya teknik industri. Baru pada tahun 1971 didirikan jurusan teknik industri yang terpisah dengan teknik mesin, yang kemudian mengawali pendidikan teknik industri di Indonesia. Pada tahun 1967 berdiri Persatuan Ahli Teknik Industri atau Persati yang hanya aktif beberapa tahun. Kemudian pada tahun 1987 berdirilah Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia sampai saat ini. Teknik industri dalam praktik. Yang pertama ada Taylor, mengembangkan konsep fungsional foremanship, membagi tenaga kerja menjadi operator dan perencana untuk mengaktifkan fungsi staf pada organisasi produksi. Yang kedua ada Harrington Emerson, melakukan reorganisasi manajemen perusahaan, standar biaya, tabulasi mesin-mesin untuk maksud akunting. Yang ketiga ada Morris L. Chook, menggunakan ilmu manajemen pada pemerintahan kota. Yang keempat ada Dwight V. Merrick, melakukan studi waktu setiap elemen yang dipublikasikan di jurnal yang disebut American Mechanics.
Nah, berikut ada organisasi-organisasi teknik industri. Ada The American Society of Mechanical Engineers pada tahun 1910. Kemudian ada Management Science 1912. Taylor Society 1916, The Society of Industrial Engineering 1920, The American Management Association pada 1922, dan seterusnya ya. Evolusi bidang garap teknik industri. Periode tahun 1960 sampai tahun 1965, bidang garap lebih banyak pada masalah penyederhanaan kerja dan pengembangan metode kerja, tata letak pabrik, dan standarisasi tenaga kerja langsung. Evolusi peranan profesi teknik industri. Pada periode 1980-an, profesi teknik industri lebih banyak memainkan peranan dalam pengintegrasian sistem produksi dan otomasi. Persoalan yang dihadapi pada waktu itu adalah situasi di mana komponen-komponen perusahaan dengan komputer, robot, dan mesin-mesin fleksibel tidak menghasilkan lingkungan produktif karena pengintegrasian yang tidak sesuai antara komponen-komponen tersebut. Era 1900-an, selain berperan dalam pengintegrasian sistem produksi dan otomasi, juga mengembangkan perpendekan waktu dan waktu tenggang proses produksi, knowledge sharing, pengintegrasian proses keputusan manufacturing, integrasi perusahaan, dan koordinasi aktivitas produksi dengan lingkungan sekitar. Tantangan masa depan. Teknik industri sebagai suatu sistem integrator pada masa mendatang akan lebih besar lagi peranannya dengan semakin dikembangkannya konsep komputer integratif manufacturing. Untuk mengenalkan berbagai teknologi dan inovasi baru, perusahaan perlu sekali melakukan berbagai perubahan yang cukup berarti, seperti modifikasi peraturan tradisional, pergantian struktur, organisasi tradisional yang kerap kali menjadi penghalang dengan struktur yang dapat memfasilitasi perubahan yang terbuka, penggunaan sistem yang baik untuk lebih mendorong kerjasama, dan mengubah kultur perusahaan. Dengan demikian, teknik industri pada masa yang akan datang memainkan dua peranan. Yang pertama yaitu sebagai sistem integrator dan sebagai agen perubahan. Diprediksikan bahwa fungsi-fungsi perusahaan seperti yang kita kenal sekarang, diantaranya riset dan pengembangan, desain engineering, manufacturing, pemasaran, dan dukungan pelanggan akan terintegrasi dengan sangat baik. Hubungan disiplin teknik industri dengan disiplin ilmu yang lain. Dari sejarah pengembangan konsep teknik industri sedikit banyak dapat memberi gambaran bahwa disiplin teknik industri tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu lain. Konsep teknik industri yang bertujuan untuk mendapatkan efisiensi kerja dalam segala bidang pekerjaan telah nyata membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain. Teknik industri meluas ke segala bidang kehidupan, tidak hanya diaplikasikan khusus pada industri saja, melainkan semua operasi yang ada pada pemerintahan, perdagangan, jasa pelayanan, dan juga bidang kemiliteran. Nah, di sini ada ilmu dasar disiplin teknik industri. Dasar dari disiplin teknik industri adalah ilmu-ilmu operasional yang meliputi analisis dan perancangan operasi, pengawasan operasi, dan manajemen operasi. 3 kriteria yang harus dilakukan agar aplikasi dari ilmu teknik industri berhasil adalah yang pertama kualitas, waktu, dan biaya sesuai dengan tujuan teknik industri. Teknik industri adalah menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi pada kualitas yang tepat, pada waktu dan biaya yang tepat pula. Nah, yang terakhir ada ilmu-ilmu yang termasuk dalam analisis dan perancangan operasi. Yang pertama ada method engineering.
Method engineering merupakan studi yang mempelajari secara sistematis seluruh operasi langsung dan operasi tidak langsung untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan sistem kerja dengan maksud suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk dapat dilakukan dan dilakukan dalam waktu yang lebih pendek. Method engineering membahas tentang studi kerja dan pengukuran kerja. Studi kerja membahas masalah perancangan, pengukuran kerja lebih pada fungsi pengawasan. Yang kedua ada ergonomi. Ergonomi dikenal dengan istilah human factor. Didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara orang dengan lingkungan kerjanya, terutama dengan hasil rancangan kerja. Ilmu ini muncul akibat banyaknya kesalahan yang dilakukan dalam proses kerja. Yang ketiga ada perencanaan dan perancangan fasilitas. Perencanaan dan perancangan fasilitas meliputi penentuan atau penempatan lokasi fasilitas, susunan tata letak fasilitas, dan seberapa besar fasilitas yang akan ditempatkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah biaya yang minimum dalam penempatan fasilitas tersebut. Masalah yang harus diperhatikan yaitu menangani penanganan bahan, karena merupakan kunci kelancaran suatu proses produksi. Yang keempat, simulasi. Simulasi adalah suatu metodologi untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari sistem nyata. Simulasi diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat sulit dilakukan dengan cara analitis. Yang kelima ada material handling. Material handling atau penanganan material adalah perpindahan material atau bahan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain atau di antara stasiun kerja. Yang keenam, riset operasional. Merupakan disiplin ilmu yang berkembang sejak Perang Dunia Kedua dan diaplikasikan pada dunia kemiliteran. Ilmu ini untuk mempelajari masalah-masalah strategi dalam usaha untuk memenangkan perang dengan cara yang efektif. Teknik yang dikembangkan dikenal dengan istilah radiolocation. Juga ditemukan sistem deteksi dini yang disebut dengan radar. Ketujuh ada sistem produksi, suatu aktivitas untuk mengolah atau mengatur penggunaan sumber daya yang ada dalam proses penciptaan barang-barang atau jasa-jasa dengan tujuan dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi dari proses produksi. Nah, aktivitas dalam produksi. Yang pertama ada pengawasan persediaan. Pengawasan persediaan mempunyai fungsi utama untuk mengakomodasikan tingkat aliran yang tidak selalu sama. Adanya fungsi pengawasan, persediaan, dan menjamin kelancaran jalannya operasi perusahaan. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan kesulitan dalam memproduksi barang jika suatu saat tidak tersedia bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, pengendalian kualitas adalah memisahkan produk baik dengan produk jelek atau melakukan kegiatan membandingkan kualitas produk dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam aktivitas pengendalian kualitas, digunakan statistik sebagai teknik dalam analisis kualitas, seperti penggunaan peta-peta kontrol. Lalu yang ketiga ada manajemen. Manajemen merupakan karya seni dan ilmu dalam memerintah orang. Dalam sejarah bangsa Mesir, penggunaan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi pengawasan telah dilakukan dalam proses pembuatan piramida. Sedangkan era modern dari perkembangan manajemen dalam dunia industri dan bisnis ditandai dengan lahirnya sekian tipik konsep. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.